Halo anak-anak dan pemirsa di mana saja berada. Selamat pagi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya, Pade, dan akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11, SMA dan SMK. Topik pembelajaran kita hari ini adalah teks prosedur. Diharapkan anak-anak dapat menyimak dengan cermat dari awal pembelajaran hingga akhir. Dan di akhir pembelajaran ini ada tugas yang anak-anak harus selesaikan. Untuk itu, simaklah dengan cermat. Mari kita mulai belajar tentang teks prosedur. Pasti ada yang pernah membaca teks prosedur atau pernah melakukan suatu pekerjaan berdasarkan prosedur. Untuk lebih jelasnya, silakan simak ilustrasi berikut. Ini merupakan prosedur membuat kopi. Dari gambar ilustrasi ini, coba anak-anak bangun sebuah konsep apa itu teks prosedur. Untuk menyamakan persepsi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Berdasarkan pengertian teks tersebut, maka fungsi teks prosedur adalah untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Teks prosedur memiliki struktur tersendiri. Adapun strukturnya yaitu yang pertama adalah tujuan, merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah berupa perincian, petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Untuk diketahui, dalam sebuah teks prosedur, tidak selamanya memiliki struktur penegasan ulang. Dalam hal ini, ada teks prosedur yang tidak memiliki struktur penegasan ulang. Kenapa? Karena dalam penegasan ulang itu hanya memuat harapan atau manfaat yang sebenarnya sudah termuat pada penjelasan umum dan langkah-langkah. Perhatikan contoh teks prosedur berikut. Cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Dan sebelum kita mengidentifikasinya, perlu diketahui bahwa dalam teks prosedur ada penjelasan umum atau bisa disebut sebagai pembuka. Perhatikan contoh. Contoh yang bergaris bawah coklat merupakan penjelasan umumnya.
Tulisan ini berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Perhatikan teks yang bergaris bawah coklat. Itu adalah penjelasan umumnya. Ketika kita mengidentifikasi teks tersebut ke dalam struktur, maka garis bawah yang berwarna coklat itu termasuk ke dalam struktur penjelas. Yang kedua adalah tahapan-tahapan atau bisa disebut langkah-langkah. Ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ketika teks tersebut yang bergaris bawah biru ditarik atau diidentifikasi ke dalam struktur, maka teks tersebut yang bergaris bawah biru termasuk ke dalam tahapan teks prosedur. Dan teks prosedur jenis ini tidak ada struktur penegasan ulang. Prosedur memiliki aspek kebahasaan tersendiri. Aspek kebahasaan tersebut yang pertama adalah banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata-kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Perhatikan contoh berikut. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Pada kata ikutilah, bentuk dasarnya adalah kata ikuti ditambah imbuhan atau partikel lah, maka menjadi bentuk kata ikutilah, dan ini merupakan kata kerja imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut berkenan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula, misalnya tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Ketika kita mengidentifikasi teks cara menghidupkan komputer, maka kata-kata teknisnya berupa komputer, keyboard, CPU, booting, dan lain-lain. Yang ketiga adalah banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi, partikel yang bermakna penambahan seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata persuasif atau kata yang bersifat membujuk. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rincian tentang benda dan alat-alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Demikian pembelajaran tentang teks prosedur. Silakan mengerjakan tugas mandiri. Pertanyaannya adalah, identifikasilah penjelasan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur tersebut. Yang kedua, identifikasilah struktur teks prosedur tersebut. Yang ketiga, identifikasilah aspek kebahasaan teks prosedur tersebut. Dan yang keempat, menurut Anda, apakah struktur teks prosedur tersebut komplit? Jelaskan. Jawaban masing-masing peserta didik dapat dikirim ke grup Facebook atau WA kelas. Dapat dikirim juga melalui email yang tertera di bawah ini. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran teks prosedur hari ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam pembelajaran ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.